Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syariel Jovian Lazuardi dari kelas 12 MIPA 7 nomor presensi 32. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik membuat sel volta dari bahan-bahan sederhana, yaitu kentang dan jeruk, beras, serta ada paku dan uang logam. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Bahan utamanya yaitu kentang atau jeruk peras, dan ada paku dan uang logam sebagai elektroda. Kemudian ada kabel yang telah dipotong-potong dan dua lampu LED 5 mm 3 volt. Satu lampu LED bisa berubah warna RGB ketika tegangan berubah, dan satunya lagi lampu LED berwarna putih. Kemudian ada gunting, ada pisau, dan ada jepit buaya untuk mengaitkan kabel ke uang logam. Apabila tidak ada jepit buaya, bisa digunakan alternatif berupa jepit jemuran atau klip kertas. Kemudian potong kentang menjadi dua bagian. Lalu iris bagian kentang dengan pisau dan tancapkan koin ke dalamnya. Lalu tancapkan juga paku dengan jarak kurang lebih 1-2 cm. Ulangi langkah tersebut pada bagian kentang yang lain. Kemudian sambungkan elektroda paku dan koin logam ke lampu LED menggunakan kabel dengan bantuan capit. Amati hasilnya pada lampu LED yang berbeda. Kemudian tambahkan satu sel kentang lagi ke dalam rangkaian secara seri. Lalu amati perubahan yang terjadi pada tiap lampu LED. Tambahkan terus sel kentang hingga semuanya tersusun dalam satu rangkaian seri. Jangan lupa catat setiap perubahan lampu LED, setiap penambahan satu sel kentang. Lakukan langkah yang sama pada sel volta jeruk peras. Kemudian jangan lupa laporkan hasilnya dalam bentuk tabel. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa semakin banyak jumlah sel yang dirangkai seri, maka tegangan yang dihasilkan semakin besar pula, dilihat dari nyala lampu LED yang semakin terang. Kemudian, lampu LED berwarna putih memerlukan tegangan yang lebih tinggi untuk menyala secara jelas dibanding lampu LED 3 warna RGB. Pada sel volta kentang, LED putih mulai menyala pada susunan sel kelima dibanding lampu LED RGB yang mulai menyala merah pada susunan sel keempat. Pada sel volta jeruk peras, LED putih mulai menyala pada susunan sel ke-8, sedangkan LED RGB mulai menyala merah pada susunan sel ke-5. Selain itu, dari tabel juga dapat diketahui bahwa pada lampu RGB untuk menyalakan warna hijau dibutuhkan tegangan yang lebih besar dibanding menyalakan warna merah. LED RGB mulai menyala warna hijau pada susunan sel ke-6 pada kentang dan susunan sel ke-8 pada jeruk peras. Dari data tersebut juga dapat disimpulkan bahwa tegangan yang dihasilkan dari sel kentang lebih besar dibanding sel jeruk peras. Satu susunan kentang atau jeruk peras dengan uang logam dapat disebut sebagai satu bagian sel. Pada sel ini, listrik dihasilkan melalui reaksi kimia redoks atau reduksi oksidasi. Reaksi ini terjadi pada paku,
dan uang logam yang berperan sebagai elektroda dalam sel. Paku dan uang logam tersusun dari logam yang berbeda. Paku kebanyakan berbahan dari baja atau besi, sedangkan uang logam yang digunakan pada percobaan kali ini berbahan kuningan, yang sebagian besar tersusun atas tembaga. Kedua logam yang berbeda memiliki potensial elektroda yang berbeda pula. Besi memiliki potensial elektroda relatif yang lebih negatif dibandingkan dengan tembaga, sehingga besi lebih mudah teroksidasi, sedangkan tembaga akan lebih mudah untuk tereduksi. Sebab itu, besi pada paku di sel ini berperan sebagai anoda yang menghasilkan elektron dari proses oksidasi, sedangkan tembaga pada uang logam berperan sebagai katoda yang menerima elektron dan mengalami proses reduksi. Reaksi redoks pada kedua logam tersebut dapat terjadi dengan bantuan kentang dan jeruk peras. Getah keduanya mampu memicu reaksi redoks pada kedua logam, serta berperan sebagai penghantar elektron, sehingga elektron dapat mengalir melalui kedua logam. Nah, aliran elektron inilah yang menjadi energi listrik untuk menyalakan lampu LED. Sekian video praktikum kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.